Selamat malam semuanya. Oke, ya bertemu dengan saya Dani Nason, di mana di acara kali ini saya akan menjadi moderator di acara Fotografi Talks. Ya, di Fotografi Talks ini kita akan membicarakan semua yang hal-hal tentang fotografi tentunya. Dan di episode kali ini kita akan membicarakan tentang salah satu trik di fotografi yang namanya multiple exposure. Nah, di sini kita juga sudah ada fotografer profesional yang tentunya sudah berpengalaman sekali dalam menggunakan multiple exposure. Siapa itu? Ya, di sini ada Mas Julian Soma Dewa. Nah, sebelum kita memulai acara kali ini, saya ingin menyapa buat semua yang ada di sini. Ya, di sini saya ingin menyapa pertama untuk manajemen dari PT Datascript khususnya untuk bisnis unit Canon. Di sini ada Ibu Mary Harun, ada Pak Sintra, dan Ibu Monica. Oke, selamat malam semuanya. Dan juga tentunya saya ingin menyapa untuk semua kawan-kawan fotografer dan juga penghobi yang tentunya sudah hadir di sini. Ya, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Walaupun ya di tengah pandemi seperti ini, saya mendoakan agar semua teman-teman yang ada di rumah sekarang ini dalam keadaan sehat semua. Oke. Nah, di acara kali ini saya juga akan memberikan merchandise di akhir acara buat teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan dari saya. Pertanyaannya tentunya nanti seputar topik pembahasan yang ada di Fotografi Talks kali ini. Jadi tetap dipantau dari awal sampai akhir nanti. Jangan keluar di tengah-tengah ya. Nah, sebelum kita memulai acara, di sini ada pesan-pesan dari Mas Taufan. Nah, Mas Taufan ini ingin membagikan informasi mengenai kamera yang tentunya cocok buat teman-teman yang hobi dan juga untuk teman-teman yang profesional untuk bekerja. Nah, apa itu kameranya? Silahkan, Mas Taufan. Waktunya saya persilahkan. Terima kasih Mas Dani. Selamat malam semua teman-teman, Sobat Canon dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan tidak lupa juga untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Oke, di kesempatan kali ini di webinar Canon, tentu kita nggak berjelajahi Nusantara, tapi kita akan memberikan tips and trik seputar dunia fotografi. Nah, tapi sebelumnya, saya punya salah satu kamera rekomendasi yang cocok buat teman-teman di sini. Kamera ini bisa untuk sekedar foto OTD di Instagram, ataupun vlogging di-upload di YouTube, atau bahkan untuk keperluan komersial sekalipun. Nah, apa sih kameranya yang cocok buat teman-teman sekalian? Nah, ini dia kameranya. Oke, ini dia kameranya, yaitu Canon EOS RP. Nah, secara ringkasnya, secara overview-nya, kamera EOS RP ini mempunyai 3 keunggulan. Nah, yang pertama apa? Yang pertama yaitu mempunyai kualitas foto yang sangat juaranya. Dan selanjutnya juga mempunyai performance yang tinggi. Nah, nggak hanya itu juga, yang terakhir, EOS RP ini mempunyai peningkatan untuk operasionalnya. Jadi sangat mudah dioperasikan bagi untuk para pemula maupun profesional sekalipun. Nah, langsung saja kita mulai ya. Nah, EOS RP ini atau EOS RP ini mempunyai kualitas gambar yang sangat tinggi. Kenapa? Karena sudah didukung dengan resolusi foto dengan sebesar 26,2 megapiksel. Nah, nggak hanya itu juga, EOS RP ini mempunyai sensor full frame. Nah, kebayang kan kayak gimana powerful-nya mirrorless ini? Nah, nggak hanya itu juga, selain kedua fitur tersebut, membuat kamera EOS RP ini dapat menghasilkan foto yang sangat cantik dan yang sangat tajam. Nah, kenapa? Karena tentunya sudah didukung dengan sensor full frame, EOS RP ini sudah didukung juga dengan kamera digital lens optimizer, sehingga untuk hasil gambar yang ditangkap oleh teman-teman nggak perlu khawatir akan menjadi shaking atau ngeblur. Nah, selanjutnya, nggak hanya itu juga, EOS RP ini mempunyai kemampuan performance yang luar biasa. Nah, karena apa? Karena EOS RP ini sudah disematkan salah satu prosesor terbaru dari Canon, namanya itu Digi8. Nah, membuat kamera ini dapat melakukan perekaman 4K. Nah, nggak hanya itu juga, dengan EOS RP ini, teman-teman dapat melakukan pemotretan hingga minim cahaya lampu dengan rentan ISO yaitu 100 hingga 40.000.
Nah, sehingga untuk hasil gambar ya teman-teman nggak perlu ragu lagi ketika saat foto malam hari atau sedang hunting wildlife fotografi, nggak masalah. Nah, untuk detailnya mengenai 4K dan rentan ISO ini nanti bakal saya jelasin. Nah, selanjutnya, EOS RP ini mempunyai dual pixel CMOS AF. Nah, secara ringkasnya apa sih dual pixel CMOS AF ini? Nah, memudahkan teman-teman untuk pencarian autofocus yang sangat cepat. Nah, nggak hanya cepat juga, untuk hasil gambarnya pun yang dihasilkan sangat natural. Nah, untuk autofokusnya ini pun pencariannya sangat cepat, sangat smooth. Nah, jadi teman-teman di sini nggak perlu lagi takut untuk pencarian autofokus yang lambat, hasil foto yang tidak natural. Nah, itu nggak perlu lagi. Karena dengan EOS RP ini dapat melakukan hal tersebut. Nah, selanjutnya, apa sih yang bisa dilakukan dengan EOS RP ini? Nah, ini dia. EOS RP ini dapat melakukan pemotretan pada malam hari atau dengan minim cahaya lampu. Nah, jadi teman-teman nggak perlu lagi takut ketika sedang hunting di kota Bandung, kota Jakarta, kota Medan, dan lain-lain. Apalagi pada saat malam hari. Nah, dengan rentan ISO yang cukup luas, yaitu 100 hingga maksimal 40.000 untuk pemotretan, dan sampai 100 hingga 12.800 pada saat perekaman video. Nah, jadi teman-teman di sini nggak perlu khawatir untuk hasil gambar yang noise-nya besar atau sangat tinggi. Hasil fotonya tetap tajam, dan noise pun tetap terjaga. Selanjutnya, apalagi sih yang bisa dilakukan dengan EOS RP ini? Nah, EOS RP ini dapat melakukan pemotretan secara terus-menerus atau continuous shooting sebanyak 5 frame per second. Nah, jadi teman-teman di sini nggak perlu lagi takut kehilangan momen yang saat kita lakukan pada prosesi akad nikah, acara sepak bola, acara bulu tangkis, atau acara pun lainnya. Jadi teman-teman di sini nggak perlu lagi takut kehilangan momen-momen krusial. Dengan mengaktifkan continuous shooting di EOS RP ini, teman-teman bisa langsung memotret, menjepret sesuka hatinya. Selanjutnya, apalagi sih yang bisa dilakukan dengan EOS RP ini? Banyak banget tentunya. Nah, selain dapat melakukan pemotretan dengan rentan ISO yang tinggi, EOS RP ini mempunyai low light yang sangat bagus. Dalam arti apa? Exposure value-nya bisa melakukan pemotretan hingga -5. Atau setara mungkin bisa dibilang gelap gulita. Nah, jadi cocok banget nih untuk teman-teman nih yang ketika sedang melakukan pemotretan wildlife fotografi, nggak perlu lagi takut akan kehilangan momen. Cukup diatur aja untuk exposure value-nya atau nilai exposure-nya hingga dapat melakukan pemotretan hingga -5. Nah, cocok banget untuk teman-teman di bawah pemotretan di dalam kota maupun hunting di daerah-daerah yang minim cahaya. Selanjutnya, nah ini dia. EOS RP ini dapat melakukan pemotretan dengan rentan autofocus yang luas, mencapai 4.779 titik autofokusnya, mencapai 88% hingga 100%. Nah, jadi teman-teman di sini bisa langsung aja di touch and drag full LCD-nya untuk mencari fokus dari ujung ke ujung. Nah, jadi teman-teman nggak perlu takut lagi untuk hasil fotonya tidak fokus atau blur. Tinggal di-tap saja dari ujung ke ujung, aman banget untuk pencarian autofokusnya. Selanjutnya juga, selain itu, di EOS RP ini banyak lagi peningkatannya di operasional kameranya sendiri. Apa aja sih? Banyak banget, nggak cuma satu atau dua. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama ini adalah di EVF atau Electronic Viewfinder-nya. Teman-teman nggak perlu lagi takut ketika pemotretan pada siang hari, ketika sudah menggunakan LCD, namun hasil pemotretannya tidak maksimal. Cukup gunakan saja Electronic Viewfinder-nya, teman-teman dapat melihat objek dengan jelas, karena sudah menggunakan OLED display. Nah, nggak hanya itu juga, salah satu keunggulan dari EOS RP ini adalah terdapatnya controlling. Controlling ini dapat teman-teman atur untuk pengaturan exposure-nya, shutter speed-nya, dan lain-lain. Nah, selanjutnya juga di sini yang paling penting nih. Bagi teman-teman yang foto konser atau foto akad nikah atau wedding, pasti sering banget nemu yang kayak gini. Ketika teman-teman melakukan pemotretan, aduh, kalingan depan orang nih nggak enak banget motretnya, mendapat angle jadi susah. Nggak perlu khawatir. Dengan EOS RP ini, teman-teman dapat menggunakan variangle LCD-nya. Teman-teman bisa atur sesuka hati untuk mencari gambar dengan tinggi atau mudah, atau bahkan sampai ke bawah. Mudah banget kan? Nah, nggak hanya itu juga, EOS RP ini sudah didesain sedemikian rupa sehingga menghasilkan bentuk yang ergonomis. Jadi teman-teman bisa bawa kemana aja, ditenteng, dengan digenggam dengan nyaman, dengan tangan, dengan lensa yang besar sekaligus, itu gampang banget. Nggak perlu lagi takut licin atau lain-lain. Selanjutnya juga di EOS RP ini terdapat dua fitur lagi. Jika teman-teman sedang traveling, pasti ribet banget. Jika selesai memfoto,
harus memindahkan ke laptop ataupun ke PC, di editing secara manual, diatur brightness-nya, saturasinya, kontrasnya, segala macam, itu pasti menyulitkan banget. Nah, tapi nggak perlu khawatir. Dengan iOS RP di sini, teman-teman bisa langsung saja melakukan fitur mengaktifkan picture styles-nya juga, creative assist-nya juga. Nah, di situ teman-teman bisa langsung saja secara langsung dari kameranya mengatur saturasi fotonya, brightness-nya, ketajaman fotonya, dan juga warnanya. Teman-teman bisa atur dan berekspresi sesuka hati. Nah, yang terakhir di sini adalah feature assistant. Nah, teman-teman yang baru saja menggeluti dunia fotografi pasti akan kebingungan. Bagaimana sih cara mengatur kameranya, tombol-tombolnya apa aja sih? Nah, teman-teman di sini nggak perlu khawatir. Dengan fitur ini, membantu teman-teman untuk memudahkan apa sih kegunaannya dari tiap-tiap tombol di kamera Canon ini. Nah, jadi teman-teman yang baru belajar fotografi menggunakan kamera full frame ini nggak perlu khawatir akan kesulitan pengoperasiannya. Nah, coba di sini teman-teman yang doyan banget bikin video sinematik buat diupload di YouTube, di Instagram, dan lain-lain. Pasti bakal nungguin ini banget. Apa sih yang bisa dilakukan iOS RP ini? Banyak banget. Nggak cuma bisa melakukan pemotretan aja, nggak cuma bisa melakukan pemotretan pada minim cahaya lampu atau pada malam hari. Canon iOS RP ini banyak melakukan kelebihannya di dunia videografi, sinematik, dan lain-lain. Nah, salah satu fiturnya adalah 4K frame grab. Nah, bagi teman-teman yang hobi banget nih memotret maupun melakukan video untuk akad nikah atau bahkan untuk komersial, pasti akan kesulitan jika stok videonya kurang atau stok fotonya kurang. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir. Ketika pada mode perekaman 4K, teman-teman bisa langsung aja melakukan capture frame di kamera ini. Nah, jadi ketika teman-teman lagi melakukan preview di kamera, nah ada salah satu frame yang bagus, cocok banget nih untuk dijadikan foto. Kalau kita capture melalui PC dan laptop itu, pasti kualitasnya akan berkurang, resolusinya akan berkurang. Nah, nggak perlu khawatir. Dengan 4K frame grab ini, untuk resolusinya akan tetap terjaga, yaitu sebesar 8,3 megapiksel. Atau setara, teman-teman bisa langsung saja dilakukan pencetakan dengan kualitas gambar ukuran A3. Nah, jadi sungguh besar, bukan untuk ukuran foto seperti ini. Nah, selanjutnya lagi, apa sih yang bisa dilakukan iOS RP pada mode perekaman video? Nah, ini dia. Untuk teman-teman yang suka banget bikin video sinematik di Instagram atau di YouTube, pasti udah nggak heran lagi dengan yang namanya timelapse. Nah, tapi ini bisa melakukan perekaman sampai 4K untuk timelapse-nya. Jadi untuk hasil videonya di sini bisa bervariatif, nggak cuma sekedar slow-mo aja, tapi bisa dilakukan 4K-nya juga. Nah, untuk ukuran 4K sendiri, resolusinya berapa banyak sih, seberapa besar sih? Nah, untuk 4K-nya sendiri ini tanpa crop, banyak 25p. Jadi memudahkan teman-teman untuk melakukan rekaman secara NTSC atau PAL sekaligus. Nah, di sini banyak banget untuk varian versi 4K-nya. Jadi teman-teman bisa melakukan post production-nya untuk editing dengan mudah. Nggak perlu lagi bingung. Nah, sekarang apa lagi sih kelebihan dari iOS RP ini? Teman-teman yang sudah menggunakan DSLR Canon pasti mempunyai lensa IF ataupun IFS. Teman-teman di sini nggak perlu khawatir ketika akan melakukan upgrade kamera menjadi kamera mirrorless. Nah, teman-teman di sini bisa menggunakan kamera IF-nya dan digunakan mount adapternya di kamera iOS RP-nya. Jadi teman-teman di sini tetap masih bisa berekspresi dan berkreasi menggunakan lensa Canon untuk makronya, lensa wide-nya, lensa fisheye, bahkan telefotonya sekalipun. Nah, selanjutnya, apalagi sih yang bisa dilakukan iOS RP ini? Kita sudah bahas cara pemotretan pada malam hari, perekaman 4K-nya, tapi kita akan kesulitan ketika harus memindahkan foto dan videonya ke laptop dan PC terlebih dahulu. Apalagi kalau menggunakan card reader. Nah, teman-teman di sini nggak perlu lagi khawatir. Karena dengan iOS RP ini sudah didukung dengan konektivitas Wi-Fi. Nah, jadi memudahkan teman-teman untuk melakukan pemindahan foto dan video sekaligus langsung ke smartphone. Nah, pakai apa sih aplikasinya? Nah, aplikasinya yaitu menggunakan Camera Connect, aplikasi resmi dari Canon yang teman-teman bisa download secara gratis untuk Android dan iOS. Nah, jadi teman-teman di sini nggak perlu lagi bingung. Pada saat traveling, lagi nggak bawa laptop, langsung aja pindahkan hasil foto dan video ke smartphone teman-teman sekaligus. Nah, apa sih yang bisa dilakukan Camera Connect ini? Nggak cuma itu aja. Teman-teman di sini bisa melakukan remote shooting juga, bisa langsung melakukan resize fotonya juga. Teman-teman bisa memilih nih ketika melakukan transfer foto, apakah mau dikirim secara ukuran aslinya atau yang sudah di-resize. Nah, bagi teman-teman yang ingin menghemat memori pun bisa langsung di-resize melalui aplikasi ini ketika dikirimkan.
Jadi sangat memudahkan teman-teman. Teman-teman tinggal download aja aplikasinya Kamera Connect pada saat traveling, jadi nggak perlu lagi repot membawa laptop. Nah, apa sih yang bisa dilakukan kamera ini? Ini dia yang ditunggu-tunggu. Selain bisa melakukan pemotretan dan perekaman video, kamera EOS RP ini dapat dijadikan webcam, seperti yang saya pakai saat ini. Apa sih kelebihannya dibandingkan dengan website konvensional biasa? Webcam konvensional biasa tentu hasilnya tidak maksimal dibandingkan dengan webcam EOS mirrorless ini. Nah, mirrorless EOS RP ini dapat kita jadikan webcam dengan cara mendownload drivernya terlebih dahulu. Teman-teman bisa gunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari meeting dengan klien, berjumpa secara virtual dengan kerabat, atau bahkan pitching dengan klien ketika sedang ada proyek tertentu untuk keperluan bisnis. Bisa banget. Bisa digunakan juga untuk Zoom, Google Meet, atau bagi teman-teman nih yang demen banget streaming sambil live buat game, bisa banget dikoneksikan ke Discord atau juga ke YouTube Live. Nah, banyak banget kan pilihannya untuk teman-teman. Teman-teman bisa langsung aja di-scan QR barcode-nya yang ada di tampilan teman-teman, atau aja langsung bisa nih diklik ya, diketik aja websitenya, dan teman-teman bisa langsung download secara gratis. Selanjutnya, nah ini yang ditunggu-tunggu pasti sesuai pembahasan kita malam hari ini. Kamera EOS RP ini dapat melakukan multiple exposure. Teman-teman bisa langsung dibuka handphonenya, kita cari tahu gimana sih caranya melakukan pemotretan. Nah, nanti bakal dijelasin juga oleh Mas Julian untuk detailnya seperti apa untuk proses editingnya dan lain-lain. Nah, tapi untuk kamera EOS RP ini dapat melakukan multiple exposure secara langsung. Ketika teman-teman sedang tidak membawa laptop, sedang traveling, ingin mencoba dan berekspresi menggunakan multiple exposure ini bisa banget. Nah, tinggal teman-teman berkreasi aja sesuka hati menggunakan kamera EOS RP ini. Nah, untuk detail lebih jelasnya mengenai EOS RP, teman-teman nanti bisa langsung aja ya diklik alamat linknya, nanti akan dikirimkan melalui kolom chat, dan teman-teman langsung bisa aja kunjungi online store Canon PT Data Script. Kiranya cukup sekian pemaparan saya malam hari ini mengenai EOS RP. Kembali ke Mas Dani. Ya, oke. Terima kasih banyak. Wah, pemaparan yang luar biasa dari Mas Taufan. Ya, itu dia Canon EOS RP. Ya, Canon EOS RP sendiri ini adalah kamera mirrorless full frame dari Canon. Yang tentunya ini adalah seri dari EOS R yang paling ringan. Dan ukurannya juga paling kecil. Dan seperti yang diceritakan Mas Taufan tadi, ya fitur-fiturnya, teknologinya ini sudah sangat luar biasa. Dan jangan lewatkan juga ya, karena di bulan ini kita ada promo spesial buat EOS RP. Jadi buat teman-teman yang mau belanja Canon EOS RP itu bisa mendapatkan cashback sampai 10 juta. Wah, besar sekali. Jadi kalau udah mau belanja silahkan cek di dealer, di toko-toko kesayangan teman-teman. Nah, itu cek aja. Ini yang diskon sampai 10 juta yang mana sih gitu. Karena ini diskonnya beragam. Dari yang seri body only sampai ada yang kit. Nah, ini kitnya juga beragam juga. Silahkan nanti dicek, juga bisa dicek di di IG Canon dan juga di FB Canon. Oke, ya ini dia yang ditunggu-tunggu, yaitu kita akan menuju ke materi utamanya, di mana di sini kita akan membahas mengenai multiple exposure bersama Mas Julian Somadewa. Ya, buat teman-teman nanti yang ingin bertanya, kita di bawah ada kolom chat, kolom Q&A. Nah, itu bisa langsung bertanya di situ. Jadi kalau nanti nunggu sampai akhir kan kadang-kadang udah kelupaan nih. Biar nggak kelupaan, langsung dituliskan aja di kolom Q&A. Ya, Mas Julian sudah bergabung di sini ya? Halo, halo semuanya. Iya, Suaranya. oke. Iya. Selamat malam Mas Julian, gimana kabar? Sehat ya? Baik, Iya. alhamdulillah. Gimana kabar semuanya? Kenapa sih Iya. ketawa-ketawa gitu deh, Dani? Kocak ya? Ya harus semangat dong, harus semangat ini. Ya. Oke, Mas Julian. Ini udah siap nih untuk kita bahas tentang multiple exposure. Insya Allah, ready. Ya, oke. Seperti ini ya. Kalau saya sharing bentar untuk Mas Julian. Mas Julian ini adalah fotografer wedding. Ya, untuk kerjanya udah kemana-mana. Bahkan kemarin pandemi terakhir kemana Mas Julian ya? Terakhir Kemarin, ada job kan ya? alhamdulillah bisa bisa ke Kendari kemarin.
baru seminggu pulang. Iya, ini udah kayaknya udah melalang buana kemana-mana nih. Ya, terus yang karya yang memang salah satu yang memukau dari Mas Julian itu ya itu multiple exposure itu tadi karena dia juga pernah mendapatkan award dari foto multiple exposure. Betul nggak Mas Julian? Betul, foto yang sama tapi dua kali. Wah, luar biasa. Nah, Ibaratnya kalau di film ada ya, Emmy Award sama mungkin yang di luar apa gitu, Cannes Film wah, Festival or apa. keren. Nah, nanti fotonya yang mana sih? Kalau penasaran, ikuti terus sampai akhir. Oke, Mas Jidan, yuk kita mulai untuk pembahasan mengenai multiple exposure-nya. Oke, thank you Nah, teman-teman. Jadi kali ini mau sharing sedikit tentang apa sih multiple exposure gitu. banyak juga boleh, Mas Julian. Jangan Oh cuma ya, sedikit boleh. ya. Ya, jangan sedikit ya. Jadi buat teman-teman pasti tahu image dalam mungkin 2 tahun belakangan ini fotografer tuh banyak banyak berkreasi dengan foto yang sepertinya ditumpuk-tumpuk. Jadi kok kayaknya di satu frame itu ada dua atau lebih foto yang tidak sewajarnya kita tuh lihat kalau motret, apalagi kalau kita yang eh, motret pakai HP itu biasanya kan jarang kejadian seperti itu, walaupun ada juga aplikasinya, tapi kok ada ya foto itu ditumpuk dengan foto lain. Jadi sebenarnya sederhananya itu adalah apa sih multiple exposure? Secara sederhana multiple exposure adalah proses penggabungan dua atau lebih exposure. Exposure itu gambar ke dalam satu image. Cerita sedikit ke belakang, sebenarnya multiple exposure atau orang gampangnya sebut double exposure kalau hanya dua foto itu adalah sudah terjadi sejak zaman film. Sejak dulu saya belajar motret pakai film, itu tuh udah ada multiple exposure. Cuman caranya nanti kita jelaskan di belakang. Tapi pada intinya adalah multiple exposure adalah menggabungkan beberapa frame foto menjadi satu. Masalah teknis, kok bisa nih dua foto jadi satu? Di mana logikanya kembali ke logika film seluloid. Jadi selama ada bidang berwarna hitam atau gelap, kalau di fotografi dasar itu ada zone system tuh, ada putih sampai hitam. Selama ada area berwarna gelap, itu berarti area itu bisa diberikan image lain. Paham nggak? Saya berikan sedikit contoh di sini. Sebentar. Karena saya nggak bisa share apa yang ada di kamera, maksudnya view dari kamera, saya nggak bisa contohkan. Jadi ini simulasi Boleh, apa Mas yang terjadi Julian. di kamera. Ditampilkan aja contoh karya fotonya ya. Bukan karya foto. Apa yang terjadi Oh, oke. apa yang terjadi dengan image waktu multiple exposure. So, selama Oke, ada siap. kelihatan nggak ya? Kelihatan, Mas Selama Julian. ada area berwarna gelap, ini kita ibaratkan sebagai film kosong. Tapi area berwarna putih itu seperti sudah tertumpuk foto. Jadi selama frame pertamanya ada area gelap, kita bisa dengan mudah memberikan eh, gambar di area ini. Contohnya sesederhana, ini frame keduanya. Misal kita motret pertamanya itu siluet or something, paling mudah karena pekerjaan saya di dunia pernikahan, jadi paling mudah adalah motret gestur seperti ini. Jadi biasanya frame pertama adalah kita dominasi sesuatu dengan warnanya gelap. So, yang warnanya gelap, area gelap, sorry, itu selalu bisa kita berikan warna lain, foto lain. Kita tumpuk ibaratnya. Kita selalu ngomong ditumpuk pakai foto kedua, foto ketiga, dan seterusnya. Jadi seperti itu Mas Denny untuk Ya. Oke. basic basic pemahaman sederhana lah ya. Mudahnya Ya. tuh menumpuk foto jadi dua. Tapi kalau emang rinci banget mungkin nanti sedikit sedikit pusing. Aku juga kadang Ya. pusing gitu.
Ya, pada dasarnya itu ya, sebenarnya menumpuk beberapa image, jadi nanti menjadi satu image gitu. Cuma ya itu, menumpuknya itu ada apa teknisnya lah. Jadi biasanya Ya, tumpukan gambar itu di area yang gelap. Bener ya? betul sekali. Ya, oke. Nah, ini seperti yang barusan tadi saya jelaskan gitu. Lebih dari satu kali ini nanti efeknya ini seperti foto saya di samping dengan Borobudur itu, ya kita bisa create ghost effect sebenarnya. Kayak foto yang kayaknya mustahil deh. Yang menarik dari multiple exposure ini bikin foto yang terlihat mustahil untuk dilakukan dalam single image, single shot. Itu tuh menariknya di situ. Jadi bisa bikin seliar apa imajinasinya, sepaham apa kita tentang teknik dasar eh, tentang terang dan gelap foto, itu kita bisa kreasikan semuanya. Itu yang menarik dari multiple exposure. Yang ya kalau di industri yang saya geluti di pernikahan, foto pernikahan, ini sangat sangat menarik buat customer saya, buat klien gitu. Ya. Nah, for the next. Nah, ini tadi saya bilang, gimana sih caranya kita bikin multiple exposure? Ada 3 cara. Dulu ketika awal film kamera itu ada yang namanya rollback film. Mungkin kalau teman-teman yang pernah mengalami era kamera film mungkin pernah melakukan teknik ini, tapi waktu itu mungkin sekitar awal 2007-an senang motret pakai film, belajar cuci cetak juga di kamar gelap. Tuh pernah cobain yang namanya rollback. Jadi kalau motret pakai film kamera itu kan kita apa sih namanya? Kita kokang ya, apa sih bahasa yang tepat tuh? Kita pokoknya kita gulung lah, kita gulung film untuk ke frame berikutnya. Nah, proses proses itu kita ulangi. Jadi setelah kita motret, kita gulung ke depan, habis itu kita roll balik. Jadi zaman film itu ribet sekali. Kita harus roll balik filmnya ke frame yang tadi di mana kita bikin frame pertamanya, bikin gambar pertamanya. Lalu kita hajar lagi biar masuk, kita tumpuk di frame pertama. Itu zaman dulu tuh gitu caranya. Susah, ribet banget. Ada lagi juga kamera-kamera tertentu saya juga lupa mereknya, itu emang punya fitur jepret tapi kamera roll filmnya nggak ngegulung untuk bikin kita exposure kedua, ketiga dan seterusnya. Tapi itu sudah lama sekali. Terus yang kedua, seperti yang saya pakai di semua Canon, semua kamera Canon saya, ya ada fitur fitur multiple exposure, bisa 2 sampai 9 image. Walaupun itu terlalu banyak karena paling banyak juga paling 3 frame, karena wah pasti pusing sekali mikir kalau motret multiple exposure langsung di kamera itu sedikit 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 butuh waktu, butuh mikir frame per frame, jadi kadang jadinya cukup makan waktu. Nanti Mas Dani juga paling bisa menunjukkan beberapa proses nanti ya di belakang, proses pengambilan Ya, foto saya untuk jadi satu foto. ya, ya. Terus yang ketiga ya, yang paling instan ini buat kita semua yang mungkin di kameranya nggak ada fitur multiple exposure, jadi akhirnya bikinnya di komputer, di software, kayak Photoshop or something gitu. Itu, cara singkatnya, cara mudahnya. Jadi ternyata sebenarnya teknik multiple ini udah dari zaman analog juga ya, Mas Julian ya? Iya, dari zaman zaman film Ya. tuh Silhouette 35 mili ya. Film 35 mm itu nggak Oh. ada gitu. Dulu tuh motret motret apa ya? Motret pohon-pohon gitu digabung sama hewan-hewan gitu lah, dicoba-coba. Cuman memang karena zaman filmnya juga Oke. udah nggak ngerti di mana. Mana dulu nunggunya harus sudah selesai dicuci cetak itu baru kelihatan oh fotonya kayak gini. Kalau sekarang kan Iya. nggak jadi, Udah gampang. langsung jadi. Ya. Iya, Iya. iya, iya, betul, betul. Oke, bisa dilanjut, Mas Julian. Oke, thank you Mas Dani. Hmm. Nah, kebetulan mungkin di sini tidak semuanya profesional fotografer, juga tidak semuanya juga pernah melakukan multiple exposure di kamera, tapi kalau ada fiturnya, saya sih suggest untuk
ajak untuk coba di kamera, bikin di kamera. Kenapa? Satu, untuk melatih kita, mata kita, otak juga itu untuk melihat melihat daerah gelap terang suatu area, misal pada tubuh, pada wajah, atau pada lingkungan sekitar, pada gedung-gedung, itu mana yang menarik untuk dijadikan multiple exposure. Jadi kita lebih tahu, oh ternyata pencahayaan seperti ini, kondisi misal pencahayaan dari samping, matahari pagi atau matahari pada saat siang hari itu ternyata cocok untuk multiple exposure. Jadi kenapa di kamera itu untuk melatih kita gitu. Saya juga dulu awal-awal melatihnya waktu di kamera digital pertama Canon tuh dulu pakai 6D, itu juga kemana-mana cobain gimana sih cara bikin multiple exposure yang pas gitu, terutama untuk manusia karena sesuai pekerjaan saya gitu, motret orang. Yang kedua, membiasakan diri untuk berimajinasi, kasih apa ya, warna lebih di foto yang mau kita bikin gitu, nggak nggak single frame aja. Jadi kayak tadi saya bilang, bikin ghosty effect, bikin efek hantu, kita kayak ada di tempat lain mungkin, atau kita seperti dilebur dengan objek yang lain yang kadang orang nggak kepikiran. Itu yang menariknya gitu. Terus yang ketiga, ini yang paling bikin saya seneng dengan multiple exposure di kamera. Jadi kenapa? Jadi sekali lagi saya di industri pernikahan, wedding photographer, saya motret pre-wedding, motret wedding, motret post-wedding. Jadi ketika saya motret, terutama pre-wed lah, misal seperti foto yang teman-teman lihat di depan sini, ini foto di Singapura kelihatan ya, ada itu apa, Ferris wheel di Marina. Jadi saya senang untuk kasih surprise ke klien, karena klien kadang nggak apa ya, nggak nyangka kalau kita bakal bikin image seperti ini gitu, bikin image yang loh kok bisa gitu, yang akhirnya setelah kita kasih lihat ini loh fotonya tadi yang aku suruh nunggu lama, aku kerjain foto panas-panasan dan macam-macam, aku kasih lihat ke mereka gitu, kok bisa sih mas fotonya kayak gini, kok bisa sih gitu. Itu impress, gas kasih surprise dan impress ke klien. Itu di industri saya wedding photography itu sangat-sangat penting gitu, kasih happy klien on pokoknya langsung deh, pokoknya direct langsung, nggak pakai nunggu dia di dulu. Itulah kenapa saya kekeh bikin foto-foto multiple exposure itu di kamera langsung, jadi biar klien tuh wow gitu. Itu kan jadi nilai plus kita sebagai fotografer buat bikin mereka happy gitu. Kasih efek wow ke klien ya, biar Ya karena kan, kalau nunggu lama kan repot juga ya Mas Yulilan ya. Jadi kalau motret terus bikinnya di rumah gitu kan kelamaan, kadang-kadang nggak impress ya, juga nih dari ya nggak klien. surprise ya. Ya mungkin efek surprise juga, cuman loh kemarin kan nggak kayak gitu gitu. Apalagi lihat file mentahnya kan, lihat file Ya, mentahnya nggak ada. Oh ternyata edited, nggak ada yang salah. Cuman kalau saya memilih untuk impress di lokasi langsung, jadi iya, biar oke. kerasa. Soalnya kan namanya orang baru apa ya, baru mesra, baru baru romansa di tengah cinta gitu tuh. Hmm, Kalau dikasih sesuatu, kasih diantem gitu, kayak kasih image yang keren tuh kita langsung ah gila nih, kita baru liburan misal kayak ini ke Singapura, baru happy nih, ditambah lagi happy pakai image yang mereka nggak sangka-sangka. Itu salah satu added value point sih kalau buat saya gitu. hmm, ya, ya. Oke, boleh saya teruskan? Nggak banyak sih, Boleh. nanti kita pasti banyak ngobrol-ngobrolnya ya. Nah, atau ya itu yang ketiga, saya bilang duit di software gitu. Entah apapun softwarenya, silahkan, banyak sekali pasti aplikasi dan macam-macam. Tapi kembali lagi, kalau punya fitur di kameranya, kenapa nggak dipakai gitu? Kan sangat mudah, apalagi apalagi ya Canon selalu punya exposure simulation, jadi jauh lebih mudah gitu. Ya, paling ini yang kayaknya beberapa teman-teman juga belum tahu tuh exposure simulation itu apa gitu Mas. Nah, jadi Nah, gini, kenapa saya suka sekali pakai Canon camera? Karena dalam bikin multiple exposure-nya,
itu gambarnya kelihatan. Jadi setelah kita shoot satu frame, shoot untuk frame berikutnya, frame yang tadi pertama kita shoot itu ada di layar, bahkan di live view, di LCD, di LED kamera itu. LCD layar benar. LCD. Bukan LED LCD ya? itu, LCD Mas, jangan LED. Iya. Itu TV ya? Iya. Itu ada LCD, Mas. gambarnya. Jadi kayak saya sedikit itu lagi. Jadi kayak udah ada frame-nya, nanti kalau kita mau buat multiple-nya itu kita udah tahu hasil Iya, akhirnya mau jadi kayak gimana kita ya. dengan mudah nyusun komposisi. Iya. Kalau zaman film, seperti zaman film, itu kita nyusun komposisinya kan, aduh, diingatan ya. Tadi frame-nya taruh di mana ya, orangnya ditaruh di mana ya, objek ininya ditaruh di mana. Tapi kalau di kamera Canon itu ada exposure simulation untuk exposure, di mana kita bisa lihat frame pertamanya itu seperti ditransparansi, seperti diberikan layer plastik gitu, ada transparansinya. Terus objek keduanya kita bisa shoot dan Jadi kita bisa misalkan atur komposisinya. Jadi seperti kayak gini nih, yang terlihat di kamera gitu. Padahal kalau frame pertama itu sebenarnya hanya kita potret siluet hitam gitu ya. Nah, saat kita potret laut itu jadi kelihatan gini ya, kita tinggal atur komposisi. Bener Iya, nggak, kita Mas tinggal Julian? atur komposisi. Or something else kayak kalau laut ya nggak mungkin karena ini memang juga hanya kalau untuk editing di komputer. Atau Bisa juga misal sih, kita Mas. tambahkan dedaunan Tadi yang bisa aja sih, Mas, motretnya di helikopter, Mas, sebenarnya. oh ya iya sih. Cuman kelamaan lah kita motret kapalnya di darat ya kan terus helikopter Ya. dulu, tunggu dulu ya. Kelamaan tuh. Oke. Dedaunan ya kita bisa kompos. Ya. Jadi hasilnya lebih cepat. Karena kalau motret couple, kalau saya motret couple kan ya nunggu kan bosen ya. Jadi butuh Ya. sesuatu yang cepat. Nah, ini membantu sekali exposure simulation di multiple exposure ini untuk bikin karya saya jauh lebih cepat jadi. Kalau nunggu kelamaan juga mungkin bete, kepanasan dan macam-macam. Sama satu lagi sih, itu menghindari kegagalan saat multiple exposure ya, Mas ya. Iya, Tapi kalau iya. misalkan kadang-kadang kita Itu kan gagal juga lagi. gitu. Ya. Oke, lanjut Mas Julian. Nah, oke. Nah, jadi untuk yang di software paham lah ya, mudah sekali gitu. Mudah sekali semuanya bisa instan selama kita tahu mana daerah terang, mana daerah gelap, di mana suatu gambar bisa ditumpuk ke gambar lainnya gitu. Jadi sangat-sangat mudah. Kalau saya praktekkan sebenarnya semudah Saya ada penasaran juga Mas Julian. Kenapa? Kalau foto di Singapura itu kan tidak siluet ya sebenarnya. Yang Tidak mana? terlalu siluet ya. Yang waktu tadi foto yang di Singapura itu. Oh iya, yang Ya. Nah, jadi sebenarnya multiple exposure itu bisa juga kan? Ya walaupun itu ada di nggak harus yang gelap banget, itu pun masih tetap bisa. harus. Tapi Nah, seperti foto yang di Singapura tadi, kita tahu ternyata si couple kan pakai baju gelap. oke. Si couple pakai baju gelap kan ini, yang ini. Ya. Ini kita tahu gimana caranya menaruh si Ferris wheel tepat di badan, walaupun ada bagian putih di baju si couple cewek, bride-nya, memang akan jadi lebih tipis. Jadi selama ada daerah putih, itu kebalikannya dari daerah hitam. Kita nggak bisa kasih foto kan, jadi kebalikannya. Jadi memang selalu kalau ada daerah putih, itu lebih tipis. Oke. Gitu. Oke. Mantap. Ini sih yang terakhir udah sih. Nanti kita bahas sedikit. Ini mau langsung ke Mas Dani atau aku boleh bahas yang Yang gimana software ngebersih? terakhir aja lah ya. Yang software Yang terakhir siapa? deh ya. Berarti kita bahas foto Mas Julian dulu. Oh ya boleh boleh. Oke. Ini saya ini.
Bentar, Mas Julian. Eh, saya share screen dahulu. Oke. Kelihatan, Mas Julian? Nah, kelihatan ini foto belum lama ini. Ya. Ini tadi sebenarnya foto yang hampir sama dengan yang ada di Photoshop tadi ya. Ya, hampir sama. Nah, Betul sekali. Nah, ini apa yang terjadi? Foto seperti inilah yang kita dapat kalau kita motret langsung di kamera. Foto yang belum bersih, foto yang masih terlihat kan di beberapa bagian tidak tidak bersih gitu. Karena kan kita nggak bisa kontrol hmm. matahari biar terlalu terang mungkin atau exposure kita nggak bisa 100% putih jadi bersih gitu. Nggak kita kadang nggak bisa kontrol itu, tapi kita bisa bersihkan nanti di post processing. Tapi at least dengan melihat foto seperti ini, ya itu tadi yang saya harapkan dengan foto seperti ini saya bisa kasih impress ke klien. Ya, oke. Nah, dengan ini aja udah kelihatan menarik juga sih, Mas Julian. Iya, Nah, ini mau lanjut ya? boleh. Nah, ini udah dibersihin kali ya? Iya, sudah dibersihkan, jadi lebih clean, Oh, oke. lebih bersih gitu. Jadi nggak ada bayang-bayang pepohonan di belakang kepala, di antara wajah. Jadi semua lebih bersih, lebih clear untuk dinikmati sama klien. Ya, lebih menarik ya. Dibandingkan yang ini yang pertama nih. Ya, yang Nah, ini yang pertama. beda kan? Jadi di sekitarnya masih banyak bayangan-bayangan ranting-ranting juga. Ya, Nah, kalau ini udah yang lebih dibersihkan. Wah, keren. thank you, Mas. Thank you. Wah, kalau ini diedit black and white ya? Ya, mode black and white aja saya seneng seneng black and white. Jadi ini salah satu cuman bentuk pindah gambar, pindah pola tone aja, cuman dibikin black and white aja. Sederhana itu. Oke. Oh, ini lagi ya, editing lagi. Iya, ini hanya editing. Kita bisa, makanya itu kenapa bikin di kamera terus diedit itu, editing tuh gunanya bukan untuk bikin foto, sorry to say, foto yang belum bagus jadi bagus, enggak, tapi gimana bikin raw materialnya yang sudah oke, Bagus. Ya. sudah bagus, jadi lebih secara estetika bisa lebih dinikmati atau dibikin dalam bentuk yang lain seperti kayaknya bikin multiple exposure seperti yang sebelumnya kayak yang black and white tadi itu kan sudah banyak sekali gitu. Tapi saya Kayak gini. prefer bikin dibalik ke negatif film. Jadi kalau bikin negatif film zaman dulu yang belum di convert ke positif kan seperti ini untuk black and white. Jadi kenapa enggak gitu? Ya balik lagi kliennya ternyata suka ya, so hajar aja. Emang kelihatan nih, Mas Julian ini kelihatan berpengalaman gitu. Maksudnya apa? Kelihatan dari masa eranya gitu. Udah pengalaman di era-era film ya, Mas. Ya lumayan karena ayah gitu, ayah Oh. bapak gitu memang main kamera. Heeh. Udah sedikit tahu udah potret film dari lama gitu. Udah pakai Oke. SLR zaman dulu kan belum ada DSLR. Iya. SLR. Oke. Lanjut. Ini apa lagi, Mas Julian? Jadi ini adalah salah satu proses pembuatan multiple exposure yang yang tadi sempat dikatakan ini foto yang menang award di Wet Award di Yang Eropa. menang tuh ini, Mas Julian. Bukan dong. Oh, kirain yang ini, Mas. Makanya saya penasaran. Ya, jadi kebetulan saya menggabungkan dua teknik foto. Ini adalah multiple exposure dan off-view flash atau kalau orang sebut strobis ya. Oke. Namanya. Jadi waktu itu kebetulan juga sorry to say gedungnya sempat mati lampu. Beberapa spot tempat itu mati lampu. Ya udah dimanfaatkan karena daripada nggak ngapa-ngapain kan kita manfaatkan buat motret multiple exposure karena yang penerangan utama aja lah, cerita sedikit penerangan utamanya yang mati tapi dekornya itu bawa genset sendiri jadi nggak mati. Jadi ternyata petaka itu kadang-kadang ini ya membuat kreatif orang juga ya. Iya ya, karena kalau saya motret di lapangan tuh paling nggak seneng kalau nganggur, maksudnya apa kek cari sesuatu gitu untuk difoto gitu daripada nunggu kan.
Ya. Ini petaka dan akhirnya Mas Julian Membawa menang award dari foto ini. dua foto, dua award lagi untuk satu. Iya. Oke. Boleh di next. Oke. Bentar. Nah, ini. Jadi ini foto mentah ya dan masih dites karena kayak tadi saya bilang kalau ngetesnya pakai couple kalau mungkin waktu pre-wedding itu mungkin eh, lebih enjoy tapi ini di wedding mereka pakai baju apa kebaya pakai baju yang berat mungkin make up yang bikin pusing karena dari pagi kan make up gitu mungkin mereka capek jadi saya tes pakai videographer saya ini. Videographer suruh pose kita biar ngecek dulu exposure-nya pas nggak semuanya gitu. Jadi tambahan juga tulisan LOVE ini bagian dari dekorasi catering waktu itu. Jadi ada tulisan LOVE besar sekali panjangnya sekitar 1 meter, tinggi mungkin sekitar 40 cm. Wah kenapa enggak nih couple-nya ditaruh di tengah O sesuai dengan foto yang ini. Wah, exposure-nya udah oke, blur-nya LOVE ini saya nggak pengen dia fokus karena kalau fokus nanti jadinya kan lampu tuh. Di foto LOVE ini kan lampu kecil-kecil tuh di kayu gitu, kayu LOVE gitu. Dibuat bokeh ya. Out of focus sedikit, jadi biar Ya. dia bunder-bundernya agak sedikit lebih besar. Nah, oke. Bisa di next nggak? Ini ya. Nah, ini contohnya yang waktu awal kita juga coba LOVE, terus kayaknya ada beberapa bentuk autofocus yang lain juga. Lanjut. Lanjut di next. Nah, ini juga Oke. kayak tadi saya bilang bentuk yang tadi mungkin terlalu besar gitu. Terlalu Hmm. besar bundarannya kan beda kan Ya. fokus. Oke. Oke, next. Nah, ini fotonya. Ini fotonya hasilnya yang akhirnya setelah dibersihkan karena ini masih ada foto mobil, terus dekornya ternyata nggak gelap 100%. Ya, akhirnya kita Oh. oprek di software karena memang harus bersih. Masa foto kayak gini mau dikasih ke klien kan juga nggak mungkin, ya kan? Tapi at Eh, least raw materialnya sudah jadi dulu. Oke. Ini Jadinya berarti multiple dari satu foto yang LOVE itu dan ini yang frame keduanya berarti ya Mas Julian. ya ini frame keduanya. Jadi yang pertama malah nggak bikin siluet orangnya dulu karena siluet orangnya posisinya kan kecil. Jadi saya akan lebih mudah ngejudge, tinggal maju Oke. mundur. Tapi kalau Hmm. frame LOVE-nya nggak pas, saya Mm-mm. pusing nih nanti naruh orangnya gitu. Oke. Besar kecilnya gitu. Hmm. Jadi yang saya ambil LOVE-nya dulu karena saya bisa adjust seberapa besar lubang Hmm. si O-nya. Jadi baru nanti second frame-nya baru ke couple-nya. Dan Oke. result-nya ada ya? Oh, jadi itu ya. Ya, Manfaat multiple itu ya. Kita bisa memanfaatkan ya itu properti yang ada di sana untuk membuat suatu foto dan itu nanti saat sudah selesai kita editingnya juga mudah gitu, nggak yang terlalu betul. susah. Dan apalagi itu tadi exposure Nah, simulation-nya. ya, Kalau jadi nggak ada lebih itu kan gampang. kenapa? Bisa bayangin nggak teman-teman apa partisipan semua bisa Nah, bayangin nggak kalau nggak ada exposure simulation-nya di kamera itu tuh mm. kita harus inget-inget O-nya tadi di mana ya? Pakai grid kan? Pakai grid di Oh, viewfinder. Aduh susah gimana? ya. Kita jepret, aduh nggak pas. Ulangin lagi, motret LOVE lagi, motret couple lagi. Aduh nggak pas lagi. Itu yang bikin lama tuh. Biasanya bikin Eh, klien bete tuh kalau nggak jadi tuh. Oke, Ada berarti juga klien bete kita nggak jadi-jadi ya ada gitu. Satu dua gitu. pasti sih kalau kelamaan juga pasti bete sih. Bete mas kalau di wedding. Nah, tapi at least jadi seperti ini. Berarti harus beli ini ya, Canon ya Mas ya, EOS RP lah minimal. Nah, EOS RP one of best. Nah, ini Ya. resultnya, final Oh resultnya. ini ya hasil akhirnya. Ya, hasil Oh, akhirnya. Kita bersihkan cakep ya. semua, Mm-mm. kita poles, gelapkan semua, terus lampunya kita benerin karena tadi di frame sebelumnya ada di bagian atas kepala. Nah, ini kan ada yang over. Oh, Ya, ada oke. over di atas kepala itu ya kita benerin semua satu-satu. Oh, oke. Tapi at least tidak dilakukan kita lakukan semua untuk demi klien, demi couple untuk impress di waktu
pernikahan atau di waktu itu langsung. Karena kalau impresnya nanti ya ya udah euforianya hilang, sudah hilang euforianya. Ya, ya. Oke, luar biasa. Ini award yang pertama ya? Wade Award. Wade Award ini Wade Ini Award internasional ya Mas Julian? internasional tapi base Wade Award ini di Eropa, Oh, oke, oke, Eropa oke. base. Luar Ada banyak biasa. sih, ada banyak sekali International Wedding Photography Hmm, Awards di dunia ini banyak banget. Ya hmm, salah hmm. satunya waktu itu dapat, soalnya kan biasanya bayar, bayar kan untuk ikut. Waktu itu dapat Ah, email undangan gratis, boleh submit foto, dapat undangan untuk submit, ya sudah di submit aja. Oh gratis, oh, dapat dapat award. oke, oke, oke. Wah, mengharumkan nama Indonesia juga nih di Eropa. Belum segitunya mas. Ini award kedua ya? Award kedua di foto yang Eh, sama SLR Lounge. Ini kalau teman banyak tadi aku lihat partisipan fotografer wedding itu banyak juga yang ikut award ini, banyak sekali. Oh, juga ini sebenarnya banyak juga fotografer-fotografer wedding yang mulai apa submit ke foto-foto award ini ya, ke Ya, award ini. ya. Karena beberapa gratis juga, banyak yang gratis itu banyak sekali, Mm-mm. dan persaingannya ketat. Jadi kita menariknya ya sedikit menambahkan, menariknya kita jadi ngelihat foto-foto dari seluruh belahan dunia kan, Oh, untuk budaya-budaya inspirasi juga ya. menarik banget sih, menarik banget. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ikut award itu selain kita ya mengasah diri, ya kita juga mencari inspirasi ya sebenarnya Betul, foto betul. yang menarik itu seperti apa. Ya, foto yang baru ngetren kayak apa, di luar tuh Nah, kayak gimana, budayanya itu luar biasa sih. oke, oke, lanjut nih. Oh, ini foto yang tadi di Singapura ya, Ya, foto yang tadi di Singapura tuh kelihatan nih, ini kalau foto yang belum bersih masih kelihatan nih apa Marina Bay ya. Marina Bay itu di Nah, pojok kanan bawah, jilbabnya yang melayang itu, hijabnya. oke. Terlihat manusiawi malah kalau menurut saya sih. It's okay. Ini juga di Singapura ya? Kayaknya orang yang sama juga sih, Mas. Iya, masih orang yang sama. Karena waktu Oh, itu banyak kebetulan bahwa kok lucunya hmm. waktu itu over baggage. Oh, Over oke. baggage, Hah? nggak, klien lupa kasih bagasi untuk di bagasi. Jadi cuman kabin bagasi, cabin baggage aja. Waduh, pusing Eh, kan? ah, Padahal udah biasa saya selalu bawa dua kamera. oke. Bawa dua kamera kemana-mana, tapi karena ya sudah, masih ibarat ditunggu waktu itu sama temen yang nganterin, sama keluarga yang nganter ke bandara, masih ditunggu, takutnya memang over baggage kan, ya harus ninggal satu kamera ke Singapura. Untung temen kan, kita motret berdua, temen juga bawa, oke lah untuk pre-wed Mhm. dua cukup lah, misal pun Oke. jebol atau punya dijebol masih ada backup. Eh, ini padahal dengan Waktu itu yang dipilih EOS RP eh, karena enteng. oh ya ya. Iya, Benar jadi benar. waktu potret ini Singapura EOS RP karena enteng, baterainya juga ya memang baterainya tidak se setahan lama EOS R, tapi Nah, tenang Mas. Kalau sekarang baru ada promo gratis baterai, jadi nggak apa-apa. oh iya ya dapat baterai satu. Waktu Ya itu ya. kalau buat sehari saya biasanya motret pakai 3 baterai, Hmm, rata-rata sekitar 1.000 image lah per hari. hmm. Itu cukup lah. Jadi karena kecil enteng, ya udahlah yang DSLR ditinggal dulu karena berat kan, tambah-tambah Hmm. beban di koper. Akhirnya Ya kamera ya. juga harus masuk koper itu karena cuman bawa tas kecil, isinya cuman ada charger macam-macam sama body, ada lensa juga harus dimasukin ke koper, ya sudahlah. At least saya tetap bisa motret bawa kamera kecil waktu itu ke Singapura ini. Kayak SRP ya, membantu Oke. banget, kecil soalnya. Imut. Ya. Bisa dijelaskan Mas Julian tentang yang ini foto ini? Jadi Kan foto belum. ini Eh, menariknya adalah ini ketika saya motret frame yang ada orangnya itu, si Ferris wheel, si apa, biang lala ya, biang lala itu ada di mm-mm. belakang saya. Jadi prosesnya simulasinya adalah saya motret orangnya dulu dengan background langit dan perkotaannya, saya foto multiple exposure ya, jebret. Mm-mm. Nah,
kan yang di bawah kita tadi ingat adalah teorinya selama ada bidang hitam, kita bisa tumpuk dengan Image gambar lain lain. kan. Ya, Tapi kan ini kita motret siang-siang, terus yang di kaki di bawah pinggang ini kan pasti nggak hitam, bener dong? ya Kan betul. pasti ada kakinya dan pasti nggak hitam, pasti nggak hitam. Mhm. Nah, gimana caranya untuk ngakalin, untuk cheating? Gimana sih saya nambah bidang hitam di situ? Jadi akhirnya adalah frame kedua, setelah saya foto frame pertama ini, frame keduanya saya putar badan, karena Ferris wheel-nya ada di belakang saya, kamera saya balik, aneh-aneh ya motretnya, kamera saya balik, terus saya tutup Oh, jadinya gelap di ya. daerah kakinya. Oke. Pakai dompet waktu itu, karena dompet gelap kan hitam biasanya, dompet kulit itu hitam coklat. Saya tutup separuh frame untuk Ya. dapat bidang gelap, biar foto ini masuk. Oke, oke. Oke, oke. Karena ya kalau yang sering ke Singapura pasti tahu ini membelakangi Ferris wheel. Hmm. Tuh, jadi gimana nih caranya motretnya? Edit kah? Enggak diedit. Asli. Ya, ya. Ini editingnya paling hanya memberikan kesan-kesan vignette-nya itu ya. Ya, vignette, bikin Aha. kontras. Saya seneng foto-foto yang high kontras di beberapa Oke. di black and white terutama Hmm. Tapi gitu. sebenarnya mentahnya itu udah jadi gitu ya. Mentahnya udah jadi Mentahnya itu ya, gimana? ya, nanti kalau mau tahu mentahnya ini dan ini benar-benar pakai RAW dari Heeh. Canon EOS RP pakai CR3, saya bisa share. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Ini pakai RAW benar-benar dari kamera, nggak editan. Oke. Oke, oke, oke. Menarik juga nih contoh-contoh fotonya. Oh, ini contoh foto udah habis, Mas Julian. Ya, yang banyak Mau lainnya juga cek Instagram boleh. Cek Instagram. ya, boleh cek Banyak banget. Instagramnya Mas Julian ya. Jadi nanti banyak juga contoh-contoh multiple exposure. Ini adalah berbagai contoh kreatif dari Mas Julian dalam mengaplikasikan multiple exposure macam-macamnya seperti ini tadi. Wah, oke. Ini tadi kayaknya tadi Mas Julian juga mau nge-share ya sedikit editing untuk Ya, di sedikit Photoshop. sedikit Nah, aja. ini untuk tambahan lah ya. Untuk Hmm. tambahan aja. Boleh ya? Ya boleh. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, Mas Julian. Soalnya saya lihat juga udah beberapa udah ada yang masuk nih Q&A. Ya. Ya. Buat teman-teman yang mau nanya langsung aja ya yang di Q&A. Ini saya stop share, Mas Julian share ya. Oke. Hmm. Silakan Mas Julian. Nah, jadi sebagai contoh, ini foto yang barusan yang jadikan flyer tadi. Ini bisa dilihat di file name di sini nggak kelihatan ya. Ini si R3, ini RAW. Jadi foto aslinya seperti ini, cuman ini tadi sudah saya bersihkan. Ya. Jadi kalau belum dibersihkan adalah nih. Jadi awalnya seperti ini kan tadi teman-teman lihat pasti. Awalnya ada Marina Bay-nya di sini, ada Marina Bay. And then ya tinggal kita bersihkan sedikit, kita brush. Ya teman-teman yang udah terbiasa dengan software PS ini pasti sudah uh, mudah kita overexpose. Ya kalau untuk warna suka-suka teman-teman pasti punya punya warna-warna tertentu untuk setiap foto teman-teman, tapi at least ini yang sudah bersih. Dan tadi contoh yang mungkin sedikit lebih ekstrim, foto ini Oke. ya sama kita bersihkan pelan-pelan daerah-daerah tertentu sampai bersih, karena nanti ketika kita nyenggol ke daerah mulai ke frame pertamanya yang siluet, ya sedikit lebih terang rambutnya, it's okay, nggak masalah. Tapi garisnya sudah jelas, sudah jadi, Oke. so nggak ada masalah. Tinggal daerah-daerah kecil seperti ini.
ini cepatnya ya, sederhananya seperti ini, nggak perlu detail, gitu kan. Apa hidungnya jadi belang, jadi kayak Pinocchio ntar. Ini karena cepet ya Mas ya. Sebenarnya kalau nggak cepet ya ini harus detail sekali gitu. Ya, ya sebenarnya nggak detail-detail banget. Itu tadi saya bilang editing makes foto perfect aja, tapi bukan buat bikin foto dari yang nggak bagus jadi bagus gitu. Ya, Kalau menurut saya sih, pokoknya raw materialnya harus sudah oke udah dulu. bagus. Itu jadi cuman kayak Ya, gini aja. Biasanya saya oke. edit foto untuk multiple exposure, Hmm. saya hanya bersihkan aja. Oh. Wah, luar biasa, luar Seperti biasa. itu mudah, dan Oke. ya kalau ini yang seperti tadi saya bilang, kalau mau Hmm. pengen bikinnya di kamera, it's okay, nggak ada Hmm. masalah. Namanya juga namanya tetap multiple exposure walaupun dikerjakan di komputer. Hmm. Bahkan sebenarnya bisa segila apapun kita mau download foto, misal ya saya terlepas itu bukan foto kita, saya pakai foto kita aja ya, jangan pakai foto orang gitu. Tapi kalau cukup gila mau coba buat non komersial cuman buat latihan-latihan, ambil foto Eiffel ya kan, kita kayak foto di Eiffel gitu, it's okay. Gitu, kita bisa taruh foto apapun, atau foto kita sendiri lagi yang hadap hadap ke kamera, it's okay, kita bisa ambil foto. Foto normalnya kan seperti ini, hanya dengan blending mode jadi screen, cep, selesai sudah. Hmm. Semudah itu. Iya, iya, iya. Oke, oke. Menginspirasi sekali. Itu aja. Nggak usah banyak-banyak karena gampang lah. YouTube gitu semua bisa. Atau bisa DM saya gitu. Boleh kok, it's Oke. okay. Ya, ya. Jadi follow-nya di Julian Sumadewa underscore Fotografi. fotografi. Oke, Nah, oke. seperti itu. Ya, itu sih cerita mengenai multiple exposure itu tadi. eh Kalau Mas Julian kan menerapkan multiple exposure itu kan kebanyakan di wedding dan juga pre-wedding. Tapi kalau di masa-masa pandemi gini kan ya jangan sampai menyurutkan kreativitas teman-teman. Jadi kita walaupun tidak bisa banyak keluar kemana-mana, kita bisa juga berkreasi dengan multiple exposure ini di sekitaran rumah atau kemana, yang nggak usah jauh-jauh gitu. Bener nggak Mas Julian? Betul sekali. Mas Julian, ini kaget juga sih. Q&A-nya banyak juga ini. Kenapa? Q&A-nya lumayan banyak juga sih ini Mas Julian. Kita Gimana coba sih, jawabin ya. gimana sih cara lihatnya? Ya Allah, oh, lihat di bawah ya. Iya, Maaf, iya. maaf teman-teman, saya cukup pintar menggunakan kamera tapi tidak pintar menggunakan zoom. Ini disclaimer ya. Ya, ini baru kemarin ya kita belajarin untuk pakai webcam, ini kita pakai EOS webcam utility. Mas Ya, Julian pakainya ini 6D ya. 6D. Ini pakai Ah, 6D, udah ada nih ya. utility-nya. Jadi terlihat ganteng nggak sih? Bisa blur ya kan? Iya, Bisa jadi fokus. luar biasa nih. Jadi tambah keren ya. Buat teman-teman kalau mau webcam, mau meeting pakai apa namanya, biar kelihatan keren, bisa tuh download di webcam EOS webcam utility di Ya, Canon Indonesia. Oke, kita mulai ke sesi tanya jawab. Wah, ini udah mulai banyak. Nah, ini ada pertanyaan tadi hampir sama sih, sebenarnya udah terjawab dari Mas Eko Haryono. Berarti salah satu foto berupa foto siluet ya, Mas? kayak tadi sempat saya jelaskan, siluet, kalau fotonya siluet bener-bener dark dan bright, jadi bener-bener hitam sama putih, kayak Hmm. foto yang tadi saya contohkan, itu sangat mudah numpuknya. Karena begitu di area putih, frame keduanya sudah nggak akan kelihatan. Jadi cara paling mudah adalah memang dengan bikin siluet. Bikin area hitam pekat dan bikin area putih pekat. Itu jadi sangat-sangat mudah. Tapi ada catatannya. Kalau bikin foto-foto seperti itu harus yang gesturnya terlihat. Bisa imagine nggak? Kalau misal kita bikin foto wajah aja, foto siluet benar-benar harus dari samping nih. Kameranya benar-benar harus dari sisi. Jadi garis wajah ini gimana sih? Nih, garis wajah ini harus terlihat jelas. Kalau bikin foto siluet kan yang penting gestur, kan nggak mungkin kita bikin foto siluet tapi kameranya dari depan ya, kelihatan cuma telinga aja sama rambut ya kan. Gitu. Jadi wajahnya tidak terlihat ini siapa sih gitu. Itu sih Oke. Mas Dani. Ya, Kalau ya. siluet memang lebih mudah, lebih mudah. Oke. Siap, siap, siap.
kemudian kita cari pertanyaan lagi. Ini lumayan nih, Mas. Ada pertanyaan nomor 2 nih. Dari ini ya, Vincent Nursalim. Iya. Ya, oke. Pertanyaannya. Jadi kan Ntar dijawab, dikasih tahu dulu pertanyaannya Mas Julian. Nanti teman-teman kan nggak tahu. Ini yang bisa lihat cuma kita, Mas. maaf kalau ini iya. saya lihat, saya nggak tahu. Oke, dan ini pertanyaan dari Vincent Nursalim. Ya, ini di menu Canon ada 4 mode multiple exposure yang ada di kamera ya. Ya. Ini minta penjelasan dari Mas Julian karena ada 4 mode. 1 aditif, kedua average, ketiga dark, keempat bright. Nah, Oke. Coba dijelaskan. Oke, jadi di beberapa kamera seperti kamera lama kayak 6D, 70D itu hanya ada 2, aditif dan average. Yang paling banyak umum itu aditif dan average. Kalau dark dan bright hanya hasil akhirnya itu dibikin lebih dark atau dibikin lebih bright. Hanya karena kebutuhan, misal si multiple exposure si kamera berpikir foto ini diambil dengan tingkat exposure yang kecerahan yang tinggi atau high bright plus, misal plus 1 stop 2 stop gitu, dia akan cenderung bikin digelapkan otomatis. Begitu juga sebaliknya kalau bright. Nah, tapi kalau additive itu menggabungkan 2 exposure. Jadi exposure pertamanya dan exposure keduanya diambil ditambahkan exposure-nya. Jadi kalau teman-teman motret multiple exposure di kamera Canon dengan mode aditif, gambarnya pasti terasa lebih terang. Fotonya terasa lebih terang karena aditif ditambahkan. Foto yang pertama exposure misal plus 1, exposure kedua plus 1 jadinya plus 2 gitu. Sederhananya seperti itu. Nah, kalau average itu foto pertamanya exposure-nya ditambahkan dengan yang kedua terus dibagi. Jadi kalau yang aditif itu cenderung lebih terang, secara exposure di total itu lebih terang. Kalau average lebih gelap karena dia ambil exposure rata-rata antara frame 1 dan frame kedua. Itu aja bedanya. Kalau saya pakainya average karena untuk motret di yang banyak putih-putih, hitam-hitam, saya lebih seneng average. Jadi nanti sedikit lebih gelap karena saya motretnya 100% motret pakai RAW. Jadi nanti lebih memudahkan saya di processing untuk bikin fotonya jauh lebih gampang diutak-utik ibaratnya. Karena color space-nya lebar ya di RAW image. Apalagi EOS RP pakai CR3 yang paling baru itu color space-nya jadi lebar. Oke, wah luar biasa. Oke. Ya ini sangat sudah menjelaskan mengenai perbedaan mode multiple exposure yang ada di kamera. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan Mas Julian dari Pradipta Ari Pamungkas. Ya, ini malam Mas Julian. Mau tanya, apa yang membedakan antara multiple exposure dengan bracketing? Oke, kalau ya bracketing kita lebih kenal di foto landscape ya biasanya untuk motret karena kan keterbatasan dynamic range kamera, walaupun kamera sekarang full frame udah dynamic range-nya lebar-lebar, bracketing kita biasanya gunakan untuk bikin foto stitch atau foto untuk motret landscape misal, jadi daerah shadow sampai daerah highlight-nya itu semua terekam atau lebih mudahnya foto high dynamic range ya bracketing. Jadi kita bisa set bracketing misal 3 image atau 5 image biasanya -2 normal plus 2 atau -5 -2 normal plus itu fotonya tidak akan mengoverlay daerah gelap dan daerah terang. Jadi efeknya nggak akan sama. Karena ini tujuannya bracketing ini untuk merekam hanya untuk merekam foto dengan exposure level yang berbeda. Kalau multiple exposure itu kita akan tumpuk fotonya dengan mode overlay. Di mana ada daerah dengan warna hitam itu akan kita bisa. Karena analoginya ketika foto pertamanya ada yang berwarna hitam itu seperti film roll kosong. Kita bisa tumpuk dengan sesuatu yang ada exposure-nya yang tidak hitam
bisa abu-abu, bisa sedikit putih, yang pasti ada warna di situ. Seperti itu, Oke. Mas Pradip. Oke. Luar biasa penjelasan dari Mas Julian. Ini ada pertanyaan dari Nurul Apriani. Ini kayaknya saya nih yang jawab. Saya masih belajar menggunakan EOS M3. Bisa nggak ya? Belum bisa. Ini paling bisa tuh di M6. Begitu. Jadi saatnya upgrade nih berarti. Ya, Upgrade. eh apa ini ada dari ini pertanyaan dari Muhammad Sururi. Mas, kalau untuk multiple exposure dari kamera langsung pertama yang diambil foto gelapnya apa foto terangnya dulu? Ini teknisnya nih berarti Mas Julian. Terus yang jadi objek utamanya yang gelap apa yang terang? Nah, gitu. Ini dia pakai EOS 200D. 200D ini juga belum sih. Jadi nanti paling editingnya pas post proses ya berarti. Ya, post proses ya, is okay. Hmm. Sebentar, saya cernai dulu nih. Pertanyaannya adalah, kalau teman-teman dari kamera langsung pertama yang diambil foto gelap atau foto terangnya? Foto gelapnya dulu. Kenapa? Itu tadi, kalau ada foto gelap, berarti kita ibaratkan itu adalah kanvas kosong. Kita bisa tumpuk dengan foto. Jadi foto gelapnya dulu. Kalau saya, ya ada juga teman-teman yang nggak peduli mau foto gelap, foto terang, tapi kalau saya lebih mudah mikirnya selama ada daerah shadow, daerah gelap di frame, itu kita bisa tumpuk dengan foto kedua, foto ketiga, dan seterusnya. Terus jadi objek utamanya yang gelap apa yang terangnya? Objek utama, ya yang gelapnya, dimana kita mau, kayak tadi foto couple tadi hadap-hadapan tuh hidung-hidungan, kita kalau kalau motret priwet tuh hidung-hidungan dong gitu. Itu apa? Yang objek yang gelap dong. Kalau kalau yang gelap backgroundnya ya orang ya bisa aja sih, bisa jadi juga. Tapi efeknya nanti seperti negatif film yang tadi kita peragakan tadi yang foto negatif. Oke. Banyak mencoba. Tapi kalau saya objek utamanya adalah yang gelap. Subjek matternya yang gelap. Oke. Oh iya, tadi sekitar alat. Ternyata M6 itu belum. Jadi upgrade-nya ke EOS RP ini berarti. Ya, M6 belum. Iya, aku ingat M6 belum. Ini M6. Ya. Jadi ke EOS RP upgrade-nya. Oke, ini ternyata pertanyaannya banyak yang hampir sama. Harus terang dulu, gelap dulu. Ini saya carikan yang pertanyaannya agak berbeda ya. Ini ada pertanyaan. Ini pertanyaan ini dari Mas Arnoldi. Mas Julian, ini dari Arnoldi. Mau tanya, lensanya enak pakai apa dan enaknya di mode pemotretan apa? Kalau motret multiple exposure. Terus mainnya di aperture besar atau yang kecil? Oke. Mas Arnoldi. Ya, depannya Novan ya. Iya. Mas Arnoldi. Untuk Mas Arnoldi nih, jadi kalau multiple exposure bisa pakai lensa apa aja. Karena saya pakai EOS RP dan 6D which is full frame, saya selalu nyaman pakai 28. Saya punya lensa cukup aneh. Lensa Canon yang 28 mili itu lucu, unik dan tajam. Lensa lama sih. Atau 35. Biasanya saya pakai dua lensa itu. Kepepet 50 jarang karena lebih enak wide menurut saya. Karena bisa deket sama couple kalau motret siluet wajah mereka. Itu bisa deket. Dan nggak banyak ganggu environment gitu. Nggak banyak merekam banyak hal gitu. Karena bisa deket sekali. 28, 35, 50 sih oke, sometimes kalau tempatnya cukup luas gitu. Kayak tadi yang di Singapura itu 50 mili yang di Ferris wheel karena memang jauh tempatnya untuk motret Ferris wheel-nya, jadi mau nggak mau pakai 50 mili. Nah itu. Terus enak di mode pemotretan apa? Selalu pakai manual karena kita harus atur exposure-nya bisa segila mungkin kan. Mungkin shutter speed-nya bisa tinggi sekali atau f-nya. Oh ya, tambahan, kalau di kamera Canon, shoot foto keduanya yang nggak bisa diatur ISO-nya. Jadi tentukan ISO dulu yang tengah-tengah.
Jadi kalau shoot frame keduanya itu kita bisa atur, F-nya bisa, fokus bisa, shutter bisa, tapi ISO-nya sudah nggak bisa diatur. Jadi pastikan ISO-nya udah di expose, udah di settingan yang tepat. Main Oke. di aperture besar atau kecil, tergantung based on fotonya mau seperti apa. Tapi kalau hanya siluet, kenapa harus pakai aperture yang besar atau kecil? Karena kan kita kalau siluet ya sudah nggak ada background, sudah hanya hitam dan putih. So pakai yang paling cocok untuk dapat siluet gitu aja. Tapi nggak pernah sih Oke. pakai f terlalu kecil gitu, biasanya 28, lensa biasanya 18 f2 gitu, saya pakai 28 3,5 sih biasanya, menjaga untuk tetap tajam, crispy dan tajam. Crispy. Wah, Ya, enak itu. kayak ya. Menuju pertanyaan selanjutnya, Mas Julian. Ini sebagai fotografer profesional, ini ingin cari ilmu-ilmu dari Mas Julian ini ya, Mas Yusuf Eko. Ini Mas Julian masih melakukan kesalahan-kesalahan nggak, Mas? Atau moto tapi hasilnya nggak memuaskan gitu? Eh, Melakukan kesalahan, ya ini agak di luar konteks multiple exposure ya. Sebagai fotografer profesional ya saya bukan malaikat, saya bukan Tuhan. Pasti melakukan kesalahan, pasti ada. Melakukan kesalahan, tapi biasanya minor. Seperti kalau waktu motret, bukan yang teknis biasanya, lebih ke hal-hal yang non teknis, ke preparation biasanya. Jadi misal motret eh, nggak bawa rundown, lupa bawa rundown, Hmm. lupa sama rundown, lupa kalau misal fotonya itu dibagi di dua tempat, ada tempat cowok, tempat cewek, jadi nggak prepare mobil atau misal nggak tahu nih waktunya mepet gitu. Paling ke situ-situ aja. Tapi kalau teknis memotretnya sih, saya rasa saya gini, sederhananya adalah saya motret kita semua, Mas Yusuf kayaknya sering ketemu, kayaknya saya ingat-ingat lupa, kayaknya sering ketemu di sebuah forum gitu, sering lihat lah. Eh, itu kita itu saya itu dibayar sama klien saya untuk jadi wedding photographer terbaik versi si klien. Teman-teman bisa sebutkan wedding photographer siapa deh yang besar-besar lain. Buat si klien saya yang sudah bayar saya, sudah kasih effort untuk menghadirkan saya di pernikahannya, saya itu fotografer terbaik mereka gitu. Bukan orang lain, bukan bukan si A, bukan si B, bukan siapapun. Saya fotografer terbaiknya. Jadi mindset itu yang saya jaga. Jadi saya sebisa mungkin berikan yang terbaik buat mereka. Nggak peduli deh harus gimana caranya. Tapi melakukan kesalahan, ya pasti ada. Tidak di semua klien, mungkin satu dua, tapi at least saya memperkecil tingkat kesalahannya ya dengan persiapan yang baik. Itu sih. Atau moto tapi Oh, hasilnya nggak memuaskan, ya pernah, pasti pernah tidak memuaskan untuk saya dan untuk si klien pernah. Atau paling sering sih eh, saya sebenarnya tidak memuaskan tapi ngerasa kok nggak bisa ya dapat foto seperti ini padahal kayaknya tadi bisa. Biasanya setelah pulang tuh kok ngerasa aduh kurang nih gitu. Ya pernah. Tapi biasanya untuk saya. Kalau untuk klien sih biasanya mereka fine-fine aja gitu. Selama permintaan mereka dipenuhi. Udah kasih brief kan biasanya kalau mau motret kasih brief pengennya seperti ini. Buat tips sedikit sebelum berangkat motret, pre-wed atau wedding apapun itu, biarkan klien kasih kita foto 10-20 foto dream pictures mereka. Mereka mau hadapi hari pernikahan, pengen bikin foto seperti apa sih? Kalian pengen punya yang punya pengen banget punya foto tuh kayak apa sih? Kirim ke kita. Kita akan bikinkan bukan versi seperti yang kalian kirim karena biasanya kirim juga foto orang lain. Kita bikin dengan versi kita. wah, Paling itu sih. Itu oke. Yusuf Eko, semoga membantu. Luar biasa, Mas Julian. Ya, Mas Julian. Ini kita nggak terasa waktunya udah hampir jam 9, Mas Julian. Iya nih, ini udah mau jam 9 aja nih. Ya, jadi eh, mohon maaf sekali, tidak semua pertanyaan bisa kita jawab. Nanti kalau masih mau ngobrol-ngobrol eh, bisa ya menghubungi Mas Julian bisa, atau nanti di sesi-sesi selanjutnya webinar kita juga bisa. Ya, Instagram boleh. ya, oke, mantap.
Oke, seperti ini. Berarti sesi kita untuk multiple exposure ini sudah selesai. Terima kasih banyak Mas Julian untuk sharingnya. Nah, Thank you ya, teman-teman thank you semua. banget, menginspirasi sekali. Ya, seperti yang saya janjikan, di akhir acara ini saya memberikan merchandise untuk teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan dari saya. Pertanyaannya mudah, cukup diperhatikan saja. Yang pertama, salah satu foto. Oh ya, sorry, aku belum kasih tahu cara menjawabnya. Jawabnya nanti langsung di kolom chat aja ya. Jadi nanti yang tercepat dan juga benar itu yang akan mendapatkan hadiah. Mas, saya boleh ikut nggak? Enggak lah, Mas Julian. Nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh. Oh, nggak boleh. Ya. Ya, Ini oke. udah dibuka soalnya chatnya tadi. Udah mau Apa? ikutan. Ternyata nggak boleh ya udah. Nggak boleh dong, mau bicara ikut. Bercanda, Waduh. Bos. Oke, pertanyaan pertama nih. Salah satu foto Mas Julian itu ada yang di luar negeri. Jadi pertanyaannya, di negara manakah itu? Wah, oke. Wah, Wah, banyak nih. gila. Dar, 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 dar. Lanjut. Pertanyaan kedua. Australia. Tadi salah satu foto Mas Julian ada yang menang award. Nah, di foto yang menang award itu ada sebuah tulisan. Nah, tulisannya apa? Oke, mantap. Ya, saya mau kasih satu pertanyaan lagi nih. Satu pertanyaan Ini lagi. kocak bro. Ada yang jawab pakai rekening coba. Pakai nomor HP. Rekening nomor HP. Aduh. Pertanyaan terakhir nih, pertanyaan terakhir. Ya, mudah sekali ini. Mas Julian ini kan udah apa namanya bertahun-tahun menjadi fotografer profesional. Genrenya apa? Dar. Lucu nih. Kuis seperti ini lucu nih. Ada di kolom chat itu kalau di Family 100 atau apa itu pencet-pencetan duluan nih, pencet-pencetan bel nih. Ini kalau ngelihat chatnya tuh langsung cepet banget gitu ya Mas ya. Gila. Oke. Ini Hadiah nih. cukup kalau begitu. Nah, eh buat teman-teman yang penasaran apakah menang atau enggak, mohon bersabar. Di minggu depan kita akan berikan pengumuman untuk pemenang lomba kali ini, kuis kali ini. Ya, sebelum saya mengakhiri acara, di sini ada calon narasumber kita di Fotografi Talk selanjutnya. Nah, Mas Julian semangat banget. Kakakku Siapakah itu? Ya, silakan. Sudah hadir di sini ya, Mbak Monik. Halo, Mbak Monik. Selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, oke. Wah, ini dia ternyata narasumber kita selanjutnya. Iya, aku nonton Mas Julian hebat, gemeter sekarang aku. Cantik sekali. Terima kasih. Boleh Gimana, ceritain Mas? sedikit dong, Mbak Monik, besok mau bahas apa? Sedikit aja, jangan terlalu banyak, nanti udah Oke. jadi sesi sekarang. Ntar. Pandemi, kita kreatif, kita menghasilkan dari fotografi makro. Kan kalau tadi Mas Julian dari wedding, kita makro juga bisa menghasilkan. Lalu kita membahas ini dah foto kebanggaan saya. Kenapa saya bangga dengan foto ini? Karena dicetak oleh Canon satu-satunya limited edition. Setiap kali saya pakai, orang pasti bertanya, Mbak bikinnya di mana? Mbak bikinnya di mana gitu. Jadi akan saya kupas habis juga bagaimana membuat foto ini. Lalu saya ada merchandise dari hasil karya saya, bisa saya bagi-bagikan. Ada tas, goodie bag, lalu masker dengan hasil karya saya. Itu aja. Kalau yang mau ini semua, minggu depan kepoin saya di IG, di Canon Zoom ya.
Ya, wah luar biasa. Jadi selain ilmu, nanti ternyata dapat merchandise lagi nih dari Mbak Monik ya. Oke. Oke, terima kasih banyak Mbak Monik udah Oke, kasih sampai ketemu. bocoran nih untuk untuk webinar selanjutnya. Thank you Mas Julian, thank you juga Mbak Monik. Oke, saya mewakili teman-teman yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir dan sampai jumpa di webinar Fotografi Talk selanjutnya. Sampai jumpa.